Baiklah teman-teman, saya benar-benar berharap Rupert Lowe atau bahkan Nigel Farage mengatakan ini kepada BBC. Yakinlah akan ada perubahan besar jika One Nation diberi kesempatan. SBS akan hilang. Dan, Senator, Anda telah mengatakan ingin menghapus SBS. Anda mengatakan dalam pidato Anda bahwa internet membuat SBS tidak lagi dibutuhkan. Tapi SBS menyediakan berita Australia dalam 60 bahasa, bukan hanya berita internasional saja. Kita punya 79-72 ya, 2 miliar. Tapi dalam bahasa hingga 60 bahasa. Dan kemudian anda juga punya, anda tahu, bentuk internet lainnya juga. Sky sangat bagus untuk mencari berita. Jadi, Saya benar-benar berharap dia juga menyebutkan saya, tapi tidak apa-apa. Tapi itulah maksudnya dengan internet. Saya berbicara dalam 60 bahasa untuk membantu orang-orang berintegrasi ke Australia. dengar, saya bisa mengerti pertanyaanmu. Kamu akan kehilangan pekerjaan. Itu memang wajar. Saya bisa mengerti itu. Apakah itu bagian dari platform Anda? Bukankah itu bagian dari platform Anda, Senator, untuk mengintegrasikan orang-orang dari negara lain ke Australia agar mereka bisa menjadi orang Australia? Itu pertanyaan yang sangat bodoh. Ini yang kita sebut dalam istilah kriket, lemparan rendah penuh, yang sangat mudah untuk dipukul keluar lapangan. Tidak, saya ingin mereka bisa belajar berbicara bahasa Inggris sebelum mereka datang ke sini untuk mendapatkan kewarganegaraan mereka. Dan itu akan membantu mereka berasimilasi ke dalam masyarakat kita. Karena 872.000 orang mengatakan mereka hanya bisa berbicara sedikit bahasa Inggris atau bahkan tidak sama sekali. Jadi, di mana asimilasinya? Kita adalah bangsa monokultural, bukan multikultural, dan bahasa kita adalah bahasa Inggris. Dan itu akan membantu orang benar-benar bisa mencari dan mendapatkan pekerjaan. Ya teman-teman, saya melihat papan tanda dalam berbagai bahasa di London. Saya berpikir, ya ampun, multikulturalisme di sini benar-benar berlebihan. Seperti apa gunanya itu? Kamu membuat orang jadi tidak termotivasi untuk belajar bahasa negara tempat mereka pindah. Dan sekarang, coba tebak. Saya mulai melihat papan tanda dalam bahasa Arab, Urdu, Hindi di Australia. Rasanya seperti, kenapa? Kenapa kalian melakukan ini? Inilah mengapa kita perlu mengubah budaya di Australia. Kita sudah mencoba multikulturalisme. Kita sudah mencoba segalanya. Itu tidak berhasil. Tapi alasan saya memutar video ini untuk kalian, karena lihatlah keadaan BBC sekarang. Saya ingat menonton ini. Klip ini sempat viral sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu. Ini direkam pada Desember 2025. Coba lihat ini. Jadi pria berbaju putih itu, sekarang saya tahu kamu juga datang ke sini dengan perahu kecil. Apa saya benar soal itu? Ya. Apa tanggapanmu tentang apa yang kamu dengar? Karena jelas, semua orang membicarakan orang-orang seperti kamu. Baik, izinkan saya mengatakan sesuatu terlebih dahulu. Saya hanya ingin memperjelas bahwa keluar dari konvensi itu tidak hanya berdampak pada para migran. Ini akan memberikan orang-orang biasa. Lihat itu, dia membaca dari ponselnya. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa, kamu tahu, dia mungkin baru saja menuliskannya. Banyak orang membaca pidato mereka dari ponsel mereka saat ini. Tapi kamu akan segera mengetahuinya. Satu panggilan lebih sedikit. Tapi kamu akan segera tahu alasan kenapa dia membaca dari ponselnya. Orang-orang menginginkan lebih sedikit pengadilan, orang biasa ingin lebih sedikit pengadilan untuk melindungi hak mereka, bahkan untuk pemeriksaan akhir pekan. Itu saja. Itu luar biasa. Pokoknya, jadi dia adalah seorang migran Afghanistan datang ke Inggris dengan perahu. Sekarang ternyata ini jelas cringe. Ya Tuhan, orang itu, bagaimana dia bisa sampai di sana? Bagaimana caranya? Bagaimana kamu bisa begitu menyedihkan tapi tetap naik pangkat dan mencapai posisi setinggi itu? Itu bukan prestasinya. Itu pada dasarnya mencerminkan betapa buruknya masyarakat Inggris saat ini. Jadi sekarang ternyata orang-orang ini disusupkan oleh BBC. Dengarkan Zia Yusuf. BBC telah tertangkap basah. Apakah kamu ingat ketika mereka menanam migran ilegal di antara penonton acara Question Time untuk menjebak saya dan menanyakan apakah pemerintahan yang direformasi akan mendeportasi mereka? Kebijakan reformasi adalah mendeportasi semua imigran ilegal di Britania Raya dalam waktu 5 tahun. Jadi maksud saya, mereka ini adalah orang-orang nyata. Benarkah itu berarti orang seperti kamu? Jika kamu berada di negara ini secara ilegal, kamu akan dideportasi kembali ke negara asalmu. Ternyata, bukan hanya para migran ilegal itu sengaja ditempatkan di antara penonton, mereka juga benar-benar diajari apa yang harus dikatakan. Mereka diberitahu apa yang harus dikatakan. Tolong jangan keluar dari ECHR.
oleh sebuah lembaga amal yang mendukung perbatasan terbuka. Ini menurut laporan mengejutkan dari Telegraph hari ini. Dan Direktur Eksekutif dari Lembaga Amal Perbatasan Terbuka ini juga kebetulan berada di antara penonton acara Question Time itu. Mereka yang membawanya masuk. Mereka membimbingnya. Mereka yang membawanya masuk. Astaga. Cabut dana untuk BBC. Dan kebetulan saja terpilih secara acak Tentu saja. oleh Fiona Bruce untuk mengajukan pertanyaan lain di mana rakyat Inggris diberi ceramah. Ingat betapa gilanya ini ketika para pria yang masuk ke negara ini secara ilegal diberikan panggung nasional di stasiun penyiaran negara. Ingat, didanai oleh Anda untuk menguliahi Anda tentang pentingnya memiliki perbatasan yang aman. Dan sebenarnya salah satu dari mereka, dan saya benar-benar tidak percaya ini, dia mulai membaca dari ponselnya. Yang saat itu menjadi tanda jelas bahwa dia diberitahu apa yang harus dikatakan dan diberi skrip. Dia mulai berbicara tentang bagaimana Inggris seharusnya tidak keluar dari ECHR dan bahkan mulai membahas protokol Irlandia Utara. Saya tidak menyadari bahwa pria-pria yang baru saja masuk ke negara ini dari Iran ternyata adalah ahli hukum konstitusi Inggris. Sekarang kita tahu alasannya. Mereka telah ditempatkan di sana dan dilatih tentang apa yang harus dikatakan, diberikan naskah oleh lembaga amal yang mendukung perbatasan terbuka ini. BBC mengetahui hal ini dan mereka ada di sana hanya untuk satu alasan, yaitu menjadi alat dan sarana propaganda perbatasan terbuka dari BBC. Fakta bahwa mereka ada di antara penonton saja sudah memalukan. Fakta bahwa BBC menyembunyikannya bahkan lebih buruk lagi. Saya khawatir BBC sudah bangkrut secara moral. Dan pada titik ini, Anda sebaiknya menganggap bahwa setiap berita yang Anda lihat di BBC sebenarnya adalah operasi rahasia dari organisasi amal yang mendukung perbatasan terbuka. Bukan hanya organisasi amal yang mendukung perbatasan terbuka. Mereka juga telah mendorong, mereka telah menyebarkan propaganda. Dan itulah yang terjadi ketika Anda benar-benar bersikap netral. Karena saya tahu BBC juga sedang dihantam oleh pihak pro-Palestina. Dan saya bisa meyakinkan Anda, bahkan sebagai seseorang yang pro-Israel, saya juga tidak puas dengan liputan mereka. Mereka telah menyebutnya sebagai genosida, atau mereka menunjukkan simpati kepada orang-orang yang menyebut apa yang terjadi di Gaza sebagai genosida. Jadi BBC seharusnya bersikap netral, tapi kenyataannya tidak netral. Ini jelas, ini sangat mirip dengan apa yang terjadi pada penyiar nasional kita yang didanai oleh pembayar pajak Australia, yaitu ABC. Dan kita juga punya SBS yang saya tidak tahu apakah sepenuhnya didanai oleh pembayar pajak kita atau hanya sebagian didanai oleh pembayar pajak. Tapi inilah alasan Pauline Hanson mengatakan SBS harus dihapuskan. SBS harus dihapuskan. Saya rasa kita juga perlu mencabut dana untuk ABC. Dan di Inggris, mereka juga perlu mencabut dana untuk BBC. Ada satu klip lagi dari Zia Yusof mengenai masalah ini. Mari kita dengarkan. Dia sangat karismatik. Dia berbicara dengan sangat baik. Hal-hal keterlaluan yang pernah saya lihat. Dan sekarang kita tahu hari ini, Michelle, bahwa itu adalah salah satu hal paling surreal, gila, dan keterlaluan yang pernah saya lihat. Dan sekarang kita tahu hari ini, Michelle, bahwa yang sudah jelas saat itu adalah orang-orang ini pertama telah ditempatkan di BBC. Tapi kedua, mereka sebenarnya diarahkan dan bahkan diberi skrip. Maksud saya, bahkan kamu bisa dicuplikan itu, kamu bisa lihat dia sedang membaca dari ponselnya. Dan ini adalah seorang pria yang seolah-olah baru saja datang dari Iran dalam waktu yang sangat singkat dan tiba-tiba menjadi ahli hukum konstitusi di Inggris, menguliahi orang-orang Inggris, dan saya di panel tentang hal itu. Betapa buruknya jika kita keluar dari ECHR dan entah bagaimana dia juga sangat paham tentang protokol Irlandia Utara. Ini seperti saya tidak tahu apalagi yang akan dilakukan BBC selanjutnya. Apakah mereka punya acara setelah Anda tahu, setelah anggaran? Mereka mengundang beberapa perampok bank yang sudah diponis untuk datang dan memberikan perspektif mereka. Itu adalah salah satu hal paling gila yang pernah saya lihat. Sekarang yang kita pelajari dari Telegraph hari ini, Telegraph mengungkapkan bahwa itu adalah sebuah badan amal. Saya akan bilang badan amal dalam tanda kutip, karena menurut saya hal-hal seperti ini benar-benar penipuan. Sebuah badan amal yang mendukung perbatasan terbuka bernama IMIX. Dan sebenarnya, Anda saya rasa ada sebuah foto yang seharusnya Anda miliki dari CEO badan amal yang disebut-sebut ini bersama para migran ilegal tersenyum lebar dari telinga ke telinga. Sekarang Fiona Bruce juga, Saya yakin. secara kebetulan juga memilih bukan hanya para imigran ilegal yang mereka tanam di antara penonton, tetapi juga CEO dari badan amal ini. Sekarang, ketika saya menulis surat kepada BBC pada saat itu setelah acara ini, membuat pengaduan resmi, saya mengajukan serangkaian pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang saya ajukan secara tegas kepada mereka adalah, apakah orang-orang ini dilatih untuk mengajukan pertanyaan? Karena tidak hanya itu, mereka juga langsung menyerang reformasi.
Salah satu dari mereka bahkan menyerang keluarga saya. Jadi mereka sangat terlatih. Ini jelas sekali adalah propaganda. Dan BBC tentu saja mengaburkan, tidak menjawab pertanyaannya. Jangan lupa orang-orang yang menonton GB. Mereka tidak menjawab pertanyaannya karena mereka tahu mereka bersalah. Jelas, lebih baik diam daripada berbohong. Jadi itulah alasan mereka tidak menjawabnya. Berita TV saat ini, itu. Adalah hasil jeripayahmu. Jika kamu salah satu orang yang benar-benar mematuhi hukum dan membayar biaya lisensi BBC. Karena jika tidak, jelas mereka akan mengejarmu, bukan? Kamu yang mendanai ini. Dan maksudku, aku khawatir pada titik ini, kamu sebaiknya menganggap bahwa semua yang kamu lihat di BBC masuk akal untuk menganggap semua yang kamu lihat di BBC hanyalah propaganda perbatasan terbuka yang disebarkan oleh apa yang disebut sebagai badan amal. Ini benar-benar memalukan dan sulit dipercaya. Jelas, Imix tidak ada di sini. Tapi aku membayangkan jika mereka ada di sini, mereka akan mengatakan bahawa mereka adalah badan amal yang sah dan mereka beroperasi secara transparan. Tidak, tapi lihat, itu tidak masalah. Terserah mereka itu siapa. Mereka bisa menjadi badan amal, mereka bisa mendorong agenda apapun yang mereka miliki. Tapi kenapa BBC justru melakukan itu? Kenapa BBC memfasilitasi hal itu? Kenapa BBC ikut terlibat dalam hal itu padahal seharusnya bersikap netral? Ya, karena kita tahu semua institusi kita, peradilan, birokrasi, media, semuanya telah disandera oleh paham woke, oleh ideologi woke selama sebagian besar abad ini. Oleh karena itu, semuanya harus diubah. Dan orang-orang yang melakukan ini, mereka harus dipaksa pensiun. Karena mereka benar-benar telah menghancurkan peradaban terbesar yang pernah dikenal umat manusia.